di rumah. Perkenalkan, perkenalkan kami dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang disebut PPNI. Dalam kegiatan pagi hari ini akan melakukan edukasi kesehatan. Nanti kami akan menghadirkan narasumber yang akan menyampaikan bagaimana tentang perawatan penyakit paru-paru di rumah. Kemarin ya, dari Senin kemarin, tepatnya tanggal 17 Maret, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI genap berusia 51 tahun. Nah, di usia yang 51 tahun ini kami meminta doa dari Bapak Ibu pengunjung, semoga kami perawat senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan terhadap Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat mendapatkan pelayanan yang paripurna. Tema pada ulang tahun kali ini adalah perawat bersinergi membangun bangsa. Mohon doanya kami agar kuat dan bersinergi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain untuk membuat. Jadi pada pagi hari ini nanti ada materi ya tadi yang sudah kita sampaikan tentang perawatan paru di rumah. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada games juga, kemudian ada door prize Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan khawatir, nanti tetap semangat ya. Nah, mungkin kita sedikit jargon ya tentang rumah sakit paru respira ya. Nanti kalau saya bilang rumah sakit paru respira, sahabat paru dan pernapasan Anda. Oke, oke. Coba kita coba. Rumah sakit paru respira. Mungkin agak lemes pada puasa. Selama bulan puasa nih, Bapak Ibu. Puasanya masih lancar ya Bapak Ibu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Sebelumnya sudah diperkenalkan teman saya Dwi Setiawati. Kalau di sini biasanya Mbak Wati gitu. Saya perawat di IGD. Saya sudah 20 tahun lebih di respira, jadi penyakit paru sedikit banyak juga mengetahui ya, bagaimana perawatannya di rumah. Nanti kita akan berbagi ilmu. Yang pertama kita akan melihat dulu penyakit paru itu apa saja sih. Penyakit paru itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang menular, ada yang tidak menular. Dan semua baik yang menular maupun tidak menular itu dilayani di rumah sakit kami. Yang menular itu misalnya ada TB, ada COVID itu yang populer ya. Ada pneumonia, kemudian ada flu, influenza. Influenza itu juga salah satu penyakit di saluran pernafasan yang menular. Kemudian kalau ada yang menular berarti ada yang tidak menular, ada yang sakit asma, kemudian ada yang disebut PPOK, kemudian ada juga tumor paru. Jadi kanker paru itu sebenarnya tidak menular juga. Nah, untuk perawatannya yang menular dan tidak menular ini pada dasarnya hampir sama, cuman kalau menular itu memang ada perlakuan khusus. Nah, untuk gejalanya biasanya kalau penyakit paru itu baik yang menular maupun tidak menular itu hampir sama gejalanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga merasakan sendiri, ada batuk, ada sesak nafas mungkin, ada kelelahan. Ya kan seperti ini ya, cuci tangan. Kalau di rumah tidak ada seperti ini, cuci tangan dengan air mengalir. Bisa di wastafel, bisa di keran seperti itu. Jadi harus sering cuci tangan, apalagi setelah dari luar rumah itu sebaiknya cuci tangan. Kemudian mempertahankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu yang berkaitan dengan penyakit paru itu misalnya menghindari rokok, menghindari merokok, tidak merokok dan menghindari rokok ya. Jadi merokok itu nggak berbahaya cuman buat yang merokok, tapi orang di sekitarnya juga berbahaya. Kemudian menghindari asap-asapan, misalnya bakar sampah. Kemudian masak, kalau dulu masak pakai tungku kayu itu juga beresiko. Kemudian makan makanan yang sehat, karena jika tubuh kita sehat, asupan kita sehat, ada kuman yang masuk itu tubuh kita nggak langsung bereaksi.
jadi akan lebih aman, tidak tertular gitu. Kemudian yang penting juga adalah olahraga. Olahraga itu dilakukan semampunya masing-masing. Jadi kalau masnya ini mungkin masih bisa lari ya, lari-lari gitu. Nah kalau Mbak Kakung, ya melampah-melampah mawon ya Mbak. Jadi aktivitas semampunya, ya. Tapi dilakukan aktivitas itu akan meningkatkan sistem imun kita. Nah kemudian yang selanjutnya Mas, batuk badan. Saya itu ya puasa, bagaimana ya? Apakah diperbolehkan apa? kan Bu, jadi misalnya Ibu penyakit dengan sakit TB dengan efek samping yang berlebihan, jika kalau menjalankan ibadah puasa mengganggu kesehatan itu dibolehkan Bu, nanti bisa membayar fidyah. Ini sekalian tausiah pagi. Jadi puasa itu boleh tidak puasa untuk wanita hamil, kemudian untuk yang sakit. Panggilan yang tua, Bapak Wardiono. Untuk yang sakit itu juga boleh Bu. Nanti setelah puasanya selesai, Ibu akan menghitung saya tidak puasa berapa hari dan itu nanti digantikan fidyah. Fidyah itu memberikan makan ya Bu ya, dalam bentuk makanan. Bagusnya afdolnya memberikan makanan untuk anak yatim mungkin bisa, untuk fakir miskin mungkin bisa gitu ya Bu ya. Yang penting kondisi Ibu sehat, bisa menjalani bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu kan memang puasa itu ibadah wajib ya Bu ya, tapi banyak ibadah lain yang bisa digunakan ya Bu ya. Misalnya Ibu sedekah, misalnya Ibu tadarus, kayak gitu ya Bu ya, mikir setiap hari. Oke, dipoto dulu Pak, ada sini. Oke. Kula Ibu Arsian saking dusun Berisi. Saderipun aturaken sugeng enjang sedaya dhumateng Bapak Ibu. Niki kula badhe nyampersa babagan penyakit paru ya. Menapa bedanipun penyakit paru kalian asma. Langsung dika kados pundi nek anggenipun nanggilangi kados mangke boten kanggo. Makaten langsung pilih makanan apa kita pedang kados pundi supados mangke kita boten kanggo malih asma alergi menika nek kula boleh alergi dingin. Kadang kanggo boten. Boten saking kula boten wonten. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Saya menanyakan dua hal Bu. Yang pertama, bagaimana sih secara sederhana mengetahui bahwa paru-paru seseorang itu sehat atau tidak? Jadi mungkin tanpa pergi ke dokter dulu, kita mengetahui secara sederhana bahwa penyakitnya itu ada atau tidak, sehat atau tidak paru itu. Yang kedua, bagaimana hubungan atau pengaruhnya merokok dengan paru? Terima kasih. Tadi yang saya bilang, gejala penyakit paru itu baik yang menular maupun tidak menular itu hampir sama. Paru-paru niku kan organ pernafasan ya Pak nggih. Pernafasan itu gunanya untuk menghirup udara yang diperlukan tubuh kita, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berarti secara sederhana nek parune terganggu ini kenapa? Mboten saged ambegan, terganggu nafasnya. Batuk itu sebenarnya batuk itu bukan sakit ya Bapak Ibu. Batuk itu adalah gejala. Betul, sakit apa sakit batuk sebenarnya bukan sakit batuk. Batuk itu adalah gejala. Makanya kalau dikasih obat batuk itu untuk meredakan gejalanya, bukan mengobati sakitnya. Diharapkan kalau sakitnya sembuh ya gejala-gejala akan hilang. Jadi secara awam adalah gejalanya batuk dan sesak. Itu jelas yang utama yang mengganggu saluran pernafasan ya. Kok aku batuk ora mari-mari berapa hari misalnya. Beli obat di warung ya Pak ya. Batuknya mereda. Oh, itu gejala bukan sakit ya. Jadi insya Allah batuk dengan obat warung niku mau terus beberapa hari sembuh, itu ya insya Allah kalau nggak ada gejala lain parunya sehat-sehat saja. Kecuali batuk kok lama, wis dikai obat warung kok urung mari, wis dikai 2 minggu obat warung durung mari. Tambahi lagi sesek, ditambahi lagi ada demam. Demam dan sesek itu juga gejala bukan sakit ya. Jadi demam itu adalah reaksi tubuh kita kalau ada infeksi. Misalnya awalnya ini batuk 2 hari 3 hari minum obat warung
berkurang tapi belum sembuh. Saya masih batuk malih sampai seminggu. Nah, kalau sudah batuk seminggu, gejala yang berlebihan itu kemungkinan sudah ada infeksi yang masuk. Nanti ada disusul gejala demam. Demam itu adalah reaksi tubuh kita terhadap bisa bakteri, bisa virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau sudah demam berarti sudah ada infeksi, berarti mboten mung cukup obat warung niku, Pak. Harus dicari sumber sakitnya. Caranya ya ke vaskes terdekat. Karena mungkin diperlukan untuk obat antibiotik, pemeriksaan lebih lanjut. Nek ten rumah sakit napa vaskes terdekat ya paling gampang itu dicek ronsen ya Pak, jelas langsung ketok niku parune iki reget apa ora, iki sehat apa ora. Gitu. Nah, untuk masyarakat awam dari gejala awalnya seperti itu. Batuk 2 hari minum obat misalnya tumbas OBH ngoten. Kok sembuh, tidak ada gejala apa-apa, tidak disusul gejala yang lain. Nah, insya Allah itu parunya tidak apa-apa. Mungkin hanya di reaksi saluran nafas karena batuk itu gejala ya. Tapi kalau sudah minum OBH, sudah ditambah lagi Comix, sudah ditambah lagi Konidin misalnya, sampai seminggu kok belum sembuh dan disusul dengan nafasnya kok berat, ambekannya kok berat, dan itu kan terganggu. Wonten organ yang harusnya nyedot oksigennya, nyedot udara itu berarti terganggu dia. Karena kita sudah ambekan mboten plong. Nafas kok rasa berat ngaten ya, diikuti sesak nafas, demam. Nah, itu sudah saatnya untuk konsultasi ke dokter. Ke dokter paru di Rumah Sakit Paru Respira. Ngaten ya, Pak nggih. Kurang sehat nggih, tetap semangat nggih Bapak Ibu nggih. Saya akan memandu jalannya permainan ini. Saya Yani dari tim promosi kesehatan rumah sakit nggih. Izinkan saya untuk memandu acara permainan ini. Boleh ada yang bersedia untuk mengikuti permainan 2 orang saja. Gamesnya gampang ya permainannya. Jadi di sebelah sana itu ada kertas ya, saya tempel. Di situ ada 5 pernyataan. Nah, di situ pernyataannya menguji bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui tentang penyakit TBC. Jadi, apakah ini mitos atau fakta? Nah, Bapak Ibu cukup Bu Warsi, oke, Mbak Siti dan Bu Warsi ya, sudah paham ya permainannya ya. Jadi saya ulangi lagi ya peraturannya ya. Jadi setiap di situ ada 5 pernyataan. Nanti saya beri waktu 15 sampai 20 detik. Nanti dibaca satu persatu. Kalau misalnya nomor 1 menurut Bu Warsi dan Mbak Siti misalnya fakta. Jadi kita yang hijau ini tinggal dilepas nggih. Sininya dilepas, ditempel di sebelah pernyataan tersebut. Sudah paham? Oke. Siap? Bu Warsi sudah siap? 1, 2, 3. Yuk, silakan Bu mulai. Ada di situ ya. Agak cepat ya waktunya. Ya, sebelahnya. Jadi, Ya, silakan. Di sebelahnya juga boleh ya, Bu. Ya. 3 menit. Seberapa jauh nih Mbak Wati dan Bu Warsi tahu tentang penyakit TBC? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nanti teman-teman perawat boleh menanggapi deh. Oke, selesai Bu Warsi sudah? Mbak Wati ya. Oke, mungkin langsung dikasih door prize aja, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita belum melihat ya jawabannya benar atau betul, tapi sudah berani berusaha memahami. Gak apa-apa. Memberikan
Mitos apa kata? Ada yang tahu? TBC penyakit keturunan? Ya, oke, benar Ibu, mitos ya. Jadi TBC itu bukan penyakit keturunan, karena penyakit TBC itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi tidak melibatkan genetika ya. Tiga, penyakit TBC dapat menularkan ketika si penderitanya saat batuk. Fakta atau mitos? Iya, wah ini benar semua ya. Jadi benar ya. Jadi penyakit TBC itu dapat menular. Untuk kegiatan dari kami, dari tim PPNI dalam rangka hari ulang tahun PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-51 dengan tema Perawat Kuat Bersinergi Membangun Bangsa akan kita akhiri. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada pertanyaan lagi, nanti mungkin pas saat periksa nanti bisa juga bertanya langsung dengan Pak Dokter atau Ibu Dokter yang ada di sini, ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait kondisi yang spesifik dari Bapak Ibu semua, karena kan Bapak Ibu semua kondisinya sakitnya nggak sama, ya. Nah, mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, nanti bisa ditanyakan konsultasi langsung dengan Bapak Ibu Dokter yang ada di Rumah Sakit Paru Respira, ya. Jadi jangan ragu untuk periksa di Rumah Sakit Paru Respira, karena memang ini adalah rumah sakit khusus di DIY di Jogja. Nah, ini dokter spesialisnya banyak, timnya juga banyak, ada perawat, ada tim PKRS banyak, dan sudah membidangi sudah lama juga ya. Ada yang tadi Mbak Wati sudah 20 tahun berkecimpung di permasalahan paru. Jadi Bapak Ibu semua sudah tepat mempercayakan kesehatan parunya di Rumah Sakit Paru Tercinta ini, ya. Nah, mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata pada pagi hari ini dalam menyampaikan edukasi ataupun dalam saya memandu acara pada pagi sampai siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.